Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Berikan kami hati yang rela untuk melewati setiap proses demi proses sehingga menjadi serupa dengan Tuhan. Karena Engkau berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus pikul salibnya setiap hari, sangkal diri, dan ikut aku. Kadang kami meronta, Tuhan, dan sering kali kami meronta ketika kami harus pikul salib kami. Kami meronta ketika kami harus sangkal diri. Kami lebih memiliki kerinduan untuk mengenyangkan daging kami dan memberi makan daging kami. Tapi hari ini Tuhan ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami yang memberi jarak antara kami dengan Engkau, ya Tuhan. Yang membuat tembok, yang membuat gap antara kami dengan Engkau. Sehingga kami tidak mengalami seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan kami, layakkan kami menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu firman-Mu sendiri. Maka Tuhan, karuniakan kami roh hikmat, pengertian, dan wahyu. Supaya kami tidak menjadi bodoh untuk selama-lamanya. Tetapi kami menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang tahu apa yang benar, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala hormat, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Ini saya minta dinyalakan. Ya. Supaya wajah saudara itu nyata. Bukan Veronica, samar-samar. Saudara pernah ketemu Veronica? Enggak pernah kan? Nah. Kemudian ada lagi itu, sekretarisnya Mbah Google. Ya. Banyak orang seringkali inginnya menyembunyikan diri. Bahkan kalau berdoa berkata, sembunyikan aku di belakang salib-Mu. Aku tak di belakang mimbar saja. Nah, bahasa-bahasa itu sepertinya bahasa rohani kan. Tapi itu sebenarnya sebaliknya saudara. Kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang percaya katakan amin. Ditulis dengan tinta emas, bukan untuk sembunyi-sembunyi. Bahkan Rasul Paulus tidak menyembunyikan diri ketika mengalami aniaya. Dia berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang mau untung katakan amin. Mati adalah keuntungan. Haleluya. Minggu pertama harus harus siap mati untuk bulan ini. Supaya kita dapat kehidupan. Amin. Karena Yesus berkata barang siapa rela kehilangan nyawanya karena aku. Dia akan dapatkan. Tapi orang yang takut kehilangan nyawanya. Dia akan kehilangan. Saudara. Kita buka di dalam Mazmur. Pasal yang ke-62. 61. Mazmur
Ya, 61. Ayat 2. Temanya adalah apa saudara? Ukir sejarah. Ukir sejarah apa? Dengan namamu. Banyak orang lupa namanya sendiri. Tapi hari ini saya berharap saudara ingat nama saudara dan artinya. Kalau ada orang namanya Gembong gitu kan. Wah ini bapaknya punya kerindon jadi gembong apa itu? Gembong narkoba atau gembong apa? Karena nama ini kan sesuatu apa namanya? Destiny, tujuan. Nah mari kita lihat di dalam ayat 1 sampai dengan 2 dulu. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Saudara, di dalam terjemahan lain di ayat yang kedua ini dikatakan begini. Jauh dari rumah aku berseru kepadamu. Karena aku putus asa. Yang belum pernah putus asa katakan amin. Semua ternyata pernah. Engkau akan menghantar aku ke tempat pengungsian yang aman. Tempat yang terlalu tinggi bagiku. Ini bahasa Indonesia masa kini. Ada lagi terjemahan lama. Ya. Maka daripada ujung bumi aku berseru kepadamu. Sebab sebaklah hatiku. Hatinya sebak. Saudara. Hantarlah akan daku ke atas gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ada versi lain lagi. Ya, saudara cari nanti ya. Saudara, ini ujung bumi ini bukan bicara alegoris ya Indonesia. Tetapi ini tempat tadi apa? Yang jauh. Kalau orang Betawi bilang tempat jin buang anak. Saudara. Akhirnya orang Kalimantan karena tidak mudeng tersinggung. Saudara. Karena masalahnya ditambah-tambahi yang tinggal di sana apa? Kuntilanak. Ya kan? Orang hutan tersinggung sudah. Padahal itu Pak D saya juga anak-anaknya di sana saudara. Tapi ini tempat jin buang anak katanya. Dari ujung bumi aku berseru. Di tempat yang paling rendah dalam hidupnya. Itu yang dimaksud. Saudara, sejarah hidup seseorang itu dimulai dari tempat yang paling rendah. Makanya tempat yang paling rendah itu tempat pertempuran, saudara. Makanya saudara, di Alkitab ini kan ada lembah ya. Lembah pujian. Itu tempat pertempurannya orang Israel kan. Dan di situ di lembah pujian ini Tuhan berkata lewat nabinya bahwa Tuhan akan membuat penghadangan dan musuh ini akan berantem saudara. Dan itu saya tahun 2016 dapat ayat itu dan saya berkata akan terjadi seperti ini di Indonesia. Dan sudah terjadi. Saudara, Mazmur ini ditulis ketika Daud sedang mengalami hopeless, titik yang rendah dalam hidup. Di sini berkata dari ujung bumi, ya, dari tempat yang jauh. Berapa banyak saudara yang pernah mengalami putus asa? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan itu orang yang nggak jujur. Tadi ditanya yang belum pernah putus asa nggak bilang amin. Sekarang ditanya yang pernah putus asa nggak angkat tangan. Dari tempat yang jauh, artinya apa? Karena di sini dikatakan karena hatiku lemah lesu. Dia itu apa? Sesak. Ya. Ngalami keputusasaan.
dari ujung bumi. Tadi di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu, ya, dikatakan versi, ya, jauh dari rumah. Dia sedang meninggalkan istananya. Dia sedang jauh dari rumahnya. Makanya saudara, di dalam Mazmur 119 ayat 71 ya. Di situ dikatakan apa? Bahwa aku tertindas itu baik. Coba kita buka Mazmur 1971. Ya 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan. Jadi jauh di tempat yang jauh. Tempat yang jauh dari rasa nyaman. Nah saudara mulai, coba saudara mulai sadar. Bisa enggak saudara itu membedakan ketika berada di hadirat Tuhan dengan di luar hadirat Tuhan? Kalau saudara belum bisa membedakan. Nah, saudara ini saya tanya orang Kristen atau bukan? Gitu. Kalau kita masuk ya ke tanah perjanjian, ke Holy Land, ke Israel. Itu dari Mesir atau dari Yordan ketika masuk itu suasananya udah beda. Demikian dalam hidup kita ini sebenarnya saudara. Kalau saudara ini Kristennya sungguh-sungguh. Saudara itu enggak nyaman kalau tidak ada di hadirat Tuhan. Makanya saya tuh kadang-kadang heran. Orang kok bisa enggak ibadah? Gitu. Saya juga heran. Bukan hanya lagunya yang aku heran gitu ya. Saya juga heran. Kenapa? Apakah betul dia ini orang Kristen yang sungguh-sungguh? Kok bisa nyaman tidak ada di dalam hadiratnya Tuhan? Orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, dia akan mengejar Tuhan, mencari Tuhan. Dia akan apa? Menikmati kehadiran. Makanya sebenarnya orang ya nyanyi itu bukan masalah lafalnya, tapi apa? Penghayatannya terhadap pujian itu. Kalau hanya sekedar nyanyi seperti orang dunia ini, itu hanya nyentuh level jiwa. Orang bisa nangis, histeris gitu. Tapi itu jiwa saja. Nah sering kali Tuhan izinkan kita ini berada di titik rendah ini saudara. Ini Daud ini sedang terlempar dari istananya. Saudara, titik terendah dalam hidup seseorang itu awal sejarah hidupnya diukir. Makanya bangsa Israel itu pintu masuk di tanah perjanjian. Itu bukan tempat lain, tetapi tempat yang paling rendah. Yaitu apa? Yeriko. Dan di tempat yang paling rendah itu temboknya tebalnya berapa? 12 meter. Tebalnya itu 5 atau 8 meter, ininya tingginya 12. Ya, kita buka dulu aja ya di Yosua. Kita lihat tembok Yeriko. Yosua. Pasal berapa? 6.
Saudara, ini tempat ya. Yesua pasal 5 pasal 6 ini. Mereka masuk di tanah perjanjian, pintunya dari sini. Bukan hanya yang menghadang itu tembok yang tebal, tapi itu tempat yang paling rendah. Dan begitu mereka itu memenangkan di tempat yang paling rendah ini, dia bisa memenangkan kota-kota yang lain. Makanya saudara, ukir sejarah dengan nama saudara itu dimulai dari tempat yang paling rendah. Di dalam Mazmur pasal 61 ini, pemazmur atau di sini adalah Daud sedang berada di tempat yang rendah. Jadi ini kita belajar poin yang pertama ini. Yang kedua, doa ini tidak dibatasi ruang dan waktu. Di tempat yang jauh sekalipun, di tempat yang rendah, di tempat yang namanya jin buang anak ini, saudara. Nah, istilah itu kan tidak banyak orang tahu ya. Jadi sempat menimbulkan apa? Menimbulkan kesalahpahaman, saudara. Karena ada yang ngasih bumbu. Ya memang di sana monyet banyak, saudara. Saya ketemu, saudara, yang lalu. Tapi bukan berarti monyet semua di sana. Ini hanya istilah sebenarnya. Tempat yang jauh. Jadi saudara, artinya apa? Kita ini berkomunikasi dengan Tuhan itu dimanapun tempat. Di situasi apapun, keadaan apapun. Karena seperti pemazmur berkata, dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Dari tempat yang jauh dari rumah, aku berseru kepadamu. Karena rumah ini tempat yang nyaman. Orang sering mengalami terbuang dari rumah. Tidak bisa menikmati rumah. Rumah itu hanya jadi terminal. Suami ini kemarin kan banyak terjadi perceraian 3 tahun ini. Kenapa? Kan tidak biasa di rumah. Tidak biasa dengar istrinya apa? Lebih keren daripada bedet. Tato. Tidak tahan, saudara. Perceraian meningkat. Kan tidak pernah di rumah. Rumah ini hanya tempat kayak bis kota bersandar sebentar pergi lagi. Padahal suasana rumah itu suasana yang enak, saudara. Tapi kalau udah jauh dari rumah. Bayangkan ini Daud ini kan sedang jauh dari rumah. Makanya saudara, saya sedang menanti-nantikan Ismail itu pulang. Karena saudara ya, dalam kisahnya Abraham ini kan ada 2 anak. Ya. Ismail itu diusir sama bapaknya. Ibunya orang Mesir kan, Hagar. Dan akhirnya melahirkan 12 raja di Timur Tengah. Loh, di Timur Tengah ini bahasanya sama. Tapi berantem, saudara. Di Indonesia, ini bahasanya berbeda-beda. Dulu berantem. Kita ya sering lihat kan, kita ini Indonesia ini makanya peluang konflik terbesar itu di Indonesia sebenarnya. Tetapi karena ada Pancasila, nah ini kan perekat saudara, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila, sama tanggal 1 Juni itu dapat undangan untuk menghadiri. Itu ada acara di Gedung Tribakti, itu merayakan hari kelahiran Pancasila. Saudara. Ini 12 raja di Arab itu mereka berantem. Saling baku bunuh kan hari ini. Itu dari
keturunan Ismail. Nah, saudara, Ismail ini kan terbuang dari rumah. Tetapi Tuhan juga mengasihi Ismail. Karena Ismail itu artinya Tuhan mendengar. El itu adalah Elohim Tuhan. Isma itu artinya mendengar. Jadi Tuhan itu mendengar, saudara. Mereka berseru-seru dari ujung bumi. Sehari berapa kali? 5 kali. Saudara, doa pagi aja nggak pernah ikut. Sekali 1 minggu. Ya kan? Coba diadakan doa setiap hari 5 kali di gereja ini. Kadang-kadang dipikir, kadang-kadang logika loh saudara. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak melakukan keagamaannya ya, melampaui orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dia tidak akan melihat kerajaan surga. Dia berseru. Nah saudara, Ismail itu merasakan dibuang oleh bapaknya. Makanya hari-hari terakhir ini kan akan digenapi apa yang Tuhan sampaikan kepada yang ditulis oleh Maleaki pasal yang terakhir itu. Di hari-hari terakhir ini akan terjadi digenapi, bapak-bapak kembali ke anak, hati anak kembali ke bapaknya, saudara. Nah, Ismail itu akan kembali ke bapaknya. Dan Ismail itu terbesar itu di mana? Di Indonesia. Ya, saudara. Dan saudara, kalau kita melihat bagaimana Ismail itu adalah tukang provokasi. Karena waktu Ishak itu mau dibawa ke Gunung Sion sama Abraham, bapaknya. Itu yang saling baku, dua hamba itu adalah Ismail sama Elimelek, saudara. Kalau saudara senang baca Alkitab ya, di kitab Yaser itu dijelaskan. Itu Ismail sama Elimelek. Yang berkata begini, ini Ishak mati. Pasti mati. Karena apa? Karena pemahaman orang waktu itu, kalau namanya dipersembahkan di gunung, itu pasti mati. Dan itu sudah terbiasa di Timur Tengah itu. Di seberang yang namanya lembah, ya. Itu tempat yang namanya persembahan, yang dipersembahkan adalah anak-anaknya. Laki-laki, saudara. Bahkan ada anak perempuan, tergantung dewanya mintanya apa. Mungkin kalau dewanya perempuan mintanya laki, dewanya laki minta perempuan, saudara. Mereka berdua sudah berebut warisan, nanti yang akan mewarisi aku. Ismail berkata, aku. Elimelek berkata, enggak, kamu kan udah diusir sama bapakmu. Eliezer, ya. Kamu ini sudah diusir, Eliezer bilang. Aku ini hamba yang setia. Hamba yang setia itu berhak menerima warisan dari Tuhan. Mereka kalau dalam bahasa Jawanya egreng, berantem. Tapi Tuhan itu Tuhan. Tapi nyatanya apa? Ishak ini turun dari gunung bersama dengan Abraham. Nah saudara, jadi Ismail itu akhirnya terbuang. Padahal dia adalah anak sulung. Dia terbuang. Saudara bisa rasakan. Kalau saudara ini pernah diusir sama bapak saudara, orang tua saudara. Itu saudara baru ngerasain. Di sini ada yang pernah diusir. Makanya banyak orang itu sebenarnya punya background bahasa kerennya itu keloro-loro gitu.
Karena kehilangan relationship dengan bapaknya. Nggak punya hubungan yang baik dengan ayahnya. Terus hatinya itu retak. Mudah tersinggung. Gampang kecewa. Karena sebenarnya di dalam hati kita ini kan ada ruang kosong. Yang dipenuhi oleh kasih. Kasih Bapa yang jasmani, kasih Bapa di surga. Kalau orang ini ruang yang kosong itu penuh, saudara. Wah, dia jadi orang-orang yang tangguh. Dan dapat merespon dengan benar. Dan kalau kita melihat Daud ini kan punya latar belakang yang tertolak dari bapaknya. Karena dia anak bungsu yang sebenarnya bapaknya itu sudah tidak ingin punya anak lagi. Jadi kalau bahasanya orang Jawa keberujut. Ya. Kan ada anak-anak bungsu ini biasanya sebenarnya sudah tidak diinginkan. Apalagi zaman dulu kalau anak bungsu keberapa? Saya ini anak ke-12 Pak. Wah itu tidak diinginkan sudah. Gitu. Makanya akhirnya gampang keloro-loro, gampang tersinggung, gampang hatinya itu rapuh. Karena sejak kejadiannya itu tidak diinginkan. Kalau anak-anak sulung itu biasanya kalau problem itu bukan ya ada yang diinginkan, tapi seringkali itu karena apa? Karena dilalah, gitu loh saudara. Bisa jadi karena investornya duluan. Jadi tertolak juga terjadi. Nah Daud ini punya cerita yang khusus. Jadi bapaknya ini, ya dia sudah punya anak kan, kakak-kakaknya berapa? 7 ya. 7. Bayangkan laki-laki sudah 7. Dan akhirnya bapaknya ini saudara, minum mabuk. Saudara. Dan kisah cerita dia nggak sengaja. Ya. Dan istrinya hamil. Saudara. Daud juga kaget karena apa? Bapaknya sedang mabuk. Saudara. Sehingga akhirnya Daud itu menuliskan di dalam Mazmurnya apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menolong aku. Gitu. Jadi akhirnya Daud menjadi anak yang terbuang. Dia di padang penggembalaan. Kenapa bukan kakak-kakaknya yang mengembalakan kambing domba? Karena Daud itu ayahnya tidak merasa bahwa dia ini anaknya. Dan ibunya juga tidak melindungi anaknya, tidak berani berkata terus terang. Kan banyak ya istri-istri itu sukanya nyimpen sesuatu. Ya daripada ribut. Ya. Saudara, kalau saudara nyimpen daripada ribut, ditambah daripada ribut, ditambah daripada ribut dan terus menerus bertahun-tahun itu akan berbunga setelah itu meledak jadi bom. Tak kasih tahu. Ya. Banyak orang nyimpen. Kenapa enggak diselesaikan sejak awal? Akhirnya meledak, begitu meledak sudah jadi bom. Daud itu kalau enggak ketemu Tuhan, sudah tertolak dari bapaknya. Itu jadi bandit, saudara. Makanya saya senang melihat kisah-kisah ya. Kalau saudara nonton film-film yang Korea yang diangkat, yang benar ya. Itu pasti ada background yang ingin diceritakan. Kenapa orang itu bisa begini? Ada latar belakangnya. Kenapa orang itu bisa begini? Mari kita belajar manusia, saudara. Jangan sungkan. Kita semua kan manusia kan? Ya kan? Yang manusia katakan amin. Nah itu. Kita belajar manusia. Jadi saudara, kenapa orang itu bisa begini? Coba di FH itu gini saudara. Saudara buat
situasi itu kekeluargaan. Tapi diam-diam saudara amati orang ini. Kenapa orang itu kok sukanya berdalih? Model seperti ini, kenapa? Gitu. Apa latar belakangnya? Terus ada orang, ini kok orang gampang nyolot. Gitu saudara. You know nyolot? Coba cek latar belakangnya. Siapa tahu dia dikecewain sama suaminya. Ini kemarin kan di mana? Di Sulawesi. Wah, istrinya itu sampai histeris. Dia panggil suaminya di tebing gunung. Bapak gitu. Ternyata ketemunya sama perempuan lain. Dia suami ini ingin meninggalkan jejaknya kan. Seperti hilang di telan bumi gitu ya. Sudah ganti KTP dan sebagainya, ketangkep juga saudara. Makanya kalau ada masalah keluarga, ini jangan teriak keluar dulu lah. Belajar menyelesaikan. Sudah teriak di luar, berkata bahwa itu digondol jin, ternyata dibawa sama wewe saudara. Salah saudara. Nah ini. Wah ini kan ada teman-teman itu ikut terprovokasi. Wah kita doakan supaya juga. Wah kasihan lah gini. Dia polisi juga bingung saudara. Dia pikir ini apa ikut jaringan teroris saudara. Atau dibawa teroris itu. Wah bingung semua. Ternyata terorisnya rambut panjang saudara. Nah ini makanya saudara. Kalau saudara punya masalah keluarga. Selesaikan dulu. Jangan kuar-kuar di rumah. Siapa ketika kuar keluar. Ternyata sebaliknya malah aduh kok begini jadinya gitu. Sudah kadang-kadang kita ini diajar di tempat yang rendah ini. Bagaimana menyikapi. Bagaimana respon kita. Daud ini ketika berada di tempat yang rendah. Apa yang dia kerjakan? Ini poin yang kedua nih belajar. Dia berseru kepada Tuhan. Bukan nunggu nantilah aku kalau mau doa itu nanti kalau sudah semua baik-baik. Bagaimana bisa baik-baik kalau tidak dimulai dengan Tuhan? Kenapa di sini dikatakan aku berseru kepadamu karena hatiku letih lesu, lemah lesu. Jadi doa itu bisa menerobos dimanapun orang itu berada. Dari manapun dia berdoa. Bahkan di ujung bumi, bahkan di bawah bumi. Yunus itu berdoa dari perut ikan, saudara. Dari perut ikan. Dia berkata terima kasih Tuhan. Aku masuk perut ikan besar. Bayangkan karena yang makan aku lele. Habislah tinggal tulang-tulang gitu. Iya kan? Kadang-kadang kita lupa mengucap syukur ketika menghadapi persoalan. Karena saudara begini. Saya dapat kisah ini tentang Soekarno itu dibuang sebagai tawanan ke Inde. Kan dari 1 Juni kemarin kan saya nemukan kisah itu. Dapat. Waktu tahun 1934, Soekarno itu datang itu karena apa? Dia dibuang sama Belanda. Dan di situ dia ketemu hamba Tuhan namanya Pater Hitsing atau apa. Ya, dia seorang pastor. Namanya ya. Hutsing, ya, Pater Hutsing. Ya. Dia orang Belanda. Frater ini berkata begini, hari ini Anda datang sebagai tawanan, tapi nanti Anda akan datang sebagai
Tuan Presiden. Nah, Soekarno itu di tempat yang terendah dalam hidupnya. Dia sebagai orang buangan, sebagai tawanan. Disitulah dia menerima inspirasi, merumuskan yang kita hari ini anut, yaitu apa? Pancasila. Saya punya kerinduan juga loh. Saya ini berapa kali ke ND tapi belum pernah ke tamannya, Taman Pancasila, saudara. Dan tahun 51, ketika Soekarno datang sebagai presiden, yang dia cari ini adalah hamba Tuhan ini. Itu 11 tahun kemudian. Dia berkata, adakah di sini Pater Hutsing? Hamba Tuhan itu angkat tangan. Hari ini apa yang kamu minta kepadaku, aku akan berikan. Dia hanya minta apa? Menjadi warga negara Indonesia. Hari itu juga dia jadi warga negara Indonesia. Ini saudara. Saudara luar biasa. Ini hamba-hamba Tuhan ya. Bisa ngangkat orang dari tempat yang rendah karena perkataan. Banyak orang Kristen tuh nggak pernah nyari firman. Ibadah itu hanya agamawi, hanya tradisi aja. Ini firman tuh akhirnya nyata dalam hidup Soekarno. Jadi Tuan Presiden, betul. Apa yang dia keluar dari seorang hamba Tuhan. Nah saudara, mari ketika kita berada di tempat yang rendah itu kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan. Yaitu berseru kepada Tuhan. Dan pemazmur ini berkata, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Artinya apa? Dia kerinduannya sederhana, melewati penderitaan yang impossible dengan kekuatan sendiri ini bisa keluar. Daud itu impossible bisa naik tahta kembali. Tapi Tuhan itu membawa dia naik. Karena orang diberkati itu yang pertama itu bisa mengucap syukur. Yang kedua adalah bisa menikmati. Ya. Pengkhotbah 2 ayat 25. Yang ketiga itu bisa berbagi. Saya kan pernah khotbah itu. Yang keempat itu bisa mewariskan. Daud itu akhirnya bisa mewariskan tahtanya kepada generasi berikutnya. Tapi dia pernah berada di tempat yang paling rendah dalam hidupnya. Yang orang lain impossible bisa naik kembali. Dengan Tuhan mungkin. Dia berdoa, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi. Buat dia untuk kembali menjadi raja itu impossible. Tapi buat Tuhan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Mari saudara, kita lihat bagian yang terakhir. Ya, saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka ini adalah orang-orang yang mengalami titik yang paling rendah. Kenapa? Ditinggalkan Tuhan. Dan dia hanya mempercayai sebuah janji. Ayat 8 itu kan dikatakan dari ayat yang ke-7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Dia orang-orang yang tadinya mengalami titik yang rendah. Karena apa? Ditinggalkan Tuhan. Tuhan mati disalibkan. Dia kehilangan pengharapan. Tapi di situ dia mempercayai janji. 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang terus mendampingi mereka. Menguatkan mereka. Dan orang-orang yang mempercayai, makanya dikatakan yang kumpul itu orang-orang percaya. Kalau saya bilang, mari saudara, orang-orang percaya berdoa bersama datang hari Sabtu. Saya percaya yang akan datang itu hanya orang yang percaya. Karena di dalam ayat yang ke-14 ini, ayat 13 ya, setelah mereka tiba di kota naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ini ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfius, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka sedang mengalami yang namanya ujung bumi. Sedang mengalami yang namanya jauh dari rasa nyaman, dari rumah. Di titik terendah, tapi mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Seberapa tekun saudara, diajak doa itu paling susah. Saudara. Saya ini penggerak doa, tapi ngajak jemaat berdoa itu paling susah. Mau tak kamplengi anak-anakku dewi. Kalau orang lain tak kentesi saudara. Saya kalau ngajar doa, tas. Gitu. Saya ngajari orang gampang. Nah, ini saudara, seringkali orang ini ketika berada di titik rendah itu cenderungannya lari. Saudara. Coba saudara cara berespon mulai diperbaiki. Ketika berada di titik rendah. Pasti ada titik balik, ada pembalikan keadaan. Dan Kisah Rasul pasal 2 ini adalah pembalikan keadaan. Orang-orang ini bukan orang-orang yang terpelajar, bukan orang-orang terkenal, bukan orang-orang hebat. Karena saudara ketika mereka ini dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang ada di Yerusalem itu dikatakan ayat 7 itu mereka semua tercengang-cengang dan heran. Karena apa? Mereka ini orang-orang biasa. Dia berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kalau dinamakan orang Galilea ini saudara, mereka ini orang-orang campuran, orang-orang yang tidak berkasta. Orang-orang yang terbuang, terabaikan. Kenapa? Karena mereka sudah kawin campurnya banyak kan kumpulnya di situ. Tetapi Tuhan memulai dari orang-orang yang berada di tempat yang rendah ini. Kenapa saudara bilang, Pak aku kok gak bisa dipakai itu? Saudara itu terlalu sombong masalahnya. Tak kasih tahu. Makanya seringkali Tuhan izinkan masalah itu mendera saudara. Supaya kita ini rendah hati. Terlalu sombong. Gak bisa dipakai. Aku doakan orang sakit gak sembuh. Kamu terlalu sombong. Orang-orang yang berada di tempat rendah ini, dia berespon benar. Sama seperti pemarnut. Berseru kepada Tuhan. Bahkan dia selama 10 hari. Saudara selama 10 hari apa yang saudara kerjakan? Kan mikirin dirinya sendiri. Bukan berdoa cari Tuhan sungguh-sungguh. Ini
Ini orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh kalangannya. Ini bukan kelompok sosialita, tapi orang-orang sederhana. Bahkan orang-orang yang di Yerusalem itu berkata, bagaimana mungkin? Ya kan? Banyak orang itu diremehin. Ini orang-orang diremehkan. Makanya saudara, orang-orang yang bisa mengalami pembalikan keadaan dalam hidupnya, itu orang-orang yang mau bertekun di dalam doa. Saudara, kan kita ini bukan diajar hanya untuk apa? Untuk percaya, tapi bertindak. Dikatakan bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Ya, tidak mungkin lah. Kok bisa? Bahkan dia berkata, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya. Yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Arab. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perbuatan-perbuatan besar. Mereka ini bukan orang besar, orang sederhana. Tapi dia mengalami perbuatan-perbuatan besar. Karena mereka berseru kepada Tuhan. Makanya pagi hari ini saudara. Kalau saudara sedang berada di titik yang rendah. Pemazmur berkata apa? Tertindas itu baik. Supaya saudara belajar ketetapan Tuhan. Amin. Kasih tahu kiri kanan ngomong, tertindas itu baik bagimu. Tak doa ke tertindas terus. Supaya belajar ketetapan Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara. Kita berdoa. Haleluya. Kita akan angkat pujian tadi. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu kepadamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hatiku. Mari sama-sama kita berkata. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Mari angkat tangan katakan, Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari
bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Mari sekali lagi katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, menjadi sepertimu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu, menjadi sepertimu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, yes, padamu setiap hari selalu bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatiku. Tuhan Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Dari ujung bumi kami berseru kepadamu. Dari tempat yang terendah dalam hidup kami, kami berseru-seru kepadamu. Kami berseru-seru kepadamu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Haleluya. Mungkin saudara sedang mengalami titik yang terendah dalam hidup saudara. Mungkin saudara sedang mengalami lembah air mata, sedang mengalami padang gurun. Mari jangan berespon salah. Ini waktu di mana kasih karunia Tuhan sedang dibukakan berlimpah-limpah, dicurahkan berlimpah-limpah. Mari datang berseru-seru kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Imikiala mau siri, inamaso. Sini kiala marala 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 sandana maso. Imikinamo
kebaikan. Engkau baik dan sangat baik. Engkau Tuhan yang menjawab setiap kerinduan. Engkau Tuhan yang membukakan pintu-pintu yang tertutup di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau Tuhan yang memulihkan hati kami. Engkau Tuhan yang menyegarkan jiwa kami. Haleluya. Terima kasih Kiritiki Alamus. Engkau layakkan kami semua Tuhan mengambil bagian yang terbaik. Bersekutu dengan tubuh dan darah. Ini langkah iman kami karena kami percaya kepada-Mu. Bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap hal dalam hidup kami. Engkau yang menuntun kami ke gunung batu yang terlalu tinggi bagi kami. Dan Engkau membawa kami di jalan kemenangan-Mu ya Tuhan. Dan bahkan Engkau berkata kami lebih dari orang-orang yang memenang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita persiapkan perjamuan kita, perjamuan kudus kita. Kita persiapkan anggur dan roti. Ya, sebelum kita akan angkat tinggi di atas kepala kita, mari kita baca firman Tuhan sama-sama. Karena Tuhan Yesus berkata 2000 tahun yang lalu, dia berkata tetelestai, yang artinya sudah selesai. Yang artinya sudah genap. Kematiannya itu menyelesaikan semua tuntutan. Baik itu tuntutan hukum dosa, tuntutan hukum Taurat, kutuk keturunan, sakit penyakit, kegagalan dan kemiskinan kita. Dan kata tetelestai yang berarti sudah genap, yaitu darah yang dicurahkan itu menggenapkan setiap. Darah itu menjadi meterai. Menggenapkan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangan sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Mari kita angkat tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Yang percaya berkata amin. Mari kita makan. Kita bersekutu dengan tubuh Tuhan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan
darah Tuhan. Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah. Dan kami percaya dengan iman. Kata tetelestai itu dikenapi dalam hidup kami. Sehingga kami dapat bersaksi akan keajaiban-keajaiban Tuhan. Akan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Dan dunia akan melihat bahwa Tuhan ada di dalam kami. Dan kami adalah anak-anak-Mu. Mari mulai terima kesembuhan. Terima pemulihan. Jalan terbuka di depan. Tidak ada lagi jalan buntu. Tuhan karuniakan hikmat. Berikan pengertian lebih lagi. Karuniakan roh. Gua akan terobos. Gua akan maksimal dalam hidupmu. Akan terus naik dan tidak pernah turun. Tidak ada lagi tembok Yeriko di depanmu. Sebab Tuhan sudah meruntuhkannya bagi kita. Dan kita lebih dari orang-orang yang benar. Tuhan Yesus. Setiap hari ingin bersama. Katakan Tuhan Yesus. Kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatiku. Tuhan Yesus. Padamu setiap hari ingin bersama. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatiku. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Raja segala raja yang sudah bangkit dan hidup di dalam hidup kita. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat hari ini. Sebab kami melihat bangkitan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Kami secara khusus berdoa bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Mei ini. Tuhan memberkati dengan panjang umur dan dikenyangkan mereka, makan dan minum mereka, tidak kekurangan satu apapun yang baik karena Tuhan menyertai. Dan juga khusus Joyce yang hari Minggu ini berulang tahun, terus tambahkan hikmat pengertian supaya sungguh-sungguh dia semakin hari semakin mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih buat hari ini, kan terus membangkitkan kami. Percaya dari manapun kami berseru kepada-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang menjawab doa kami. Engkau Tuhan yang menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami terus tidak pernah berhenti-hentinya menjadi rumah doa bagi segala bangsa siang dan malam. Dan kami menjadi rumah mujizat dan rumah kabar baik. Sehingga kabar baik itu kami sampaikan kepada semua orang dan dimulai dari keluarga kami. Sehingga setiap lutut akan bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih buat hari-hari ini Tuhan. Kami terus berdoa bagi negeri kami Indonesia. Berdoa bagi pemimpin-pemimpin negeri kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat tinggi negara, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, TNI, Polri, yang terus mereka berjuang bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia ini. Berikan mereka hikmat kekuatan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota. Tuhan terus tambahkan hikmat mereka. Dan secara khusus untuk
arah pergantian kepemimpinan dalam 2 tahun ke depan ini sampai 2024 ya Tuhan. Tuhan menjaga negeri ini dan Tuhan memilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah itu Tuhan curahkan atas negeri kami Indonesia, atas Jawa Tengah, atas kabupaten dan kota Magelang, dan sampai semua orang itu mengenal Kristus dan diselamatkan. Dan sebelum kami pulang Tuhan, berkati kami dan menjadi orang-orang yang kuat untuk menaburkan benih, sehingga kami akan menuai dengan berlimpah-limpah. Jadi orang-orang yang mengulurkan tangan bagi orang lain, orang-orang yang memberkati orang lain, orang-orang yang membuka hatinya bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab dialah Tuhan yang menyertaimu. Dialah Tuhan yang membebaskanmu. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya menjadi piatu. Maka sekarang terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sudah mencurahkan darahnya bagimu. Sehingga segala berkat yang dia janjikan kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah, pelayananmu. Dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan, dan berkemenangan. Jangan seorang pun menjadi takut, gentar, atau tawar hati. Tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada yang percaya diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama berkata, Amin.